Selamat datang, penjelajah sejarah di channel Taksa Kaseta. Kali ini, kita akan membuka lembaran masa legendaris Mataram kuno, di mana keberanian dan ambisi memuncak dalam sebuah pertarungan epik. Kami akan menjelajahi kisah yang terukir dalam prasasti, menyusuri jalan peperangan dan kebijaksanaan politik di istana. Inilah kisah Empu Kumbayoni, atau yang lebih dikenal sebagai Rakai Walaing, dalam upayanya merebut tahta Mataram kuno dari tangan Rakai Pikatan. Tapi, sebelumnya jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami. Selamat menyaksikan. Pada suatu masa legendaris, Empu Kumbayoni, yang juga dikenal sebagai Rakai Walaing, merangkul keberanian dan keinginan untuk merebut tahta Mataram dari tangan Rakai Pikatan. Alasannya sederhana, dia merasa lebih pantas menjadi raja karena sebagai cicit adik laki-laki Sanjaya. Pertarungan epik antara Rakai Pikatan dan Rakai Walaing pun tak terelakkan, meski akhirnya Rakai Pikatan berhasil meraih tahta Mataram melalui pernikahannya dengan Pramodawardhani, putri mahkota Raja Samaratungga yang menganut agama Buddha. Namun perlawanan dari Rakai Walaing tak bisa diabaikan. Perang perebutan tahta terjadi dengan intensitas tinggi, menciptakan kisah menarik yang tercatat dalam prasasti Siwagerha. Pertempuran sengit antara Rakai Pikatan dan Rakai Walaing berlangsung selama 1 tahun. Namun, anak bungsu Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi Pu, Dyah Lokapala, keluar sebagai pahlawan dengan keberanian yang luar biasa. Ia berhasil memukul mundur Rakai Walaing, yang kemudian mengungsi ke Bukit Ratu Baka. Di puncak Bukit Ratu Baka, Rakai Walaing tidak menyerah begitu saja. Ia mendirikan benteng pertahanan yang kuat, menghadapi serangan Rakai Kayuwangi dengan gagah berani. Kejeniusan strategisnya membuat Rakai Walaing mampu bertahan di lokasi ini, bahkan mendirikan berbagai bangunan sebagai penghormatan kepada Siwa, dewa dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, Rakai Kayuwangi tidak mengenal kata menyerah. Dengan kesulitan yang dihadapinya, ia berhasil menggempur benteng pertahanan di Bukit Ratu Baka. Dalam usahanya ini, Rakai Kayuwangi juga berhasil merusak prasasti yang memuat silsilah Rakai Walaing Pu Kumbayoni, dengan menghilangkan nama-nama ayah, kakek, dan buyutnya. Kemenangan besar ini membuka jalan bagi Rakai Kayuwangi untuk naik tahta. Tahun 856 menjadi saksi kronologi sejarah saat Rakai Kayuwangi diangkat sebagai raja, menggantikan ayahnya, Rakai Pikatan. Keputusan ini tak lepas dari kelicikan politik dan intrik di istana, di mana putri mahkota Rakai Gurunwangi Dyah Saladu terlewatkan untuk menjadi penguasa. Meski Rakai Kayuwangi berhasil menetralisir ancaman Rakai Walaing, prasasti Siwagerha menyiratkan bahwa keraton Medang akhirnya dipindahkan ke Mamratipura. Ada spekulasi bahwa Rakai Walaing Empu Kumbayoni mungkin berhasil menyerbu kota Medang yang lama, meskipun lokasinya tetap menjadi misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Kisah ini menjadi warisan epik tentang keberanian, strategi, dan pengorbanan dalam perjalanan perebutan tahta, menciptakan warna tersendiri dalam sejarah Mataram yang menginspirasi generasi setelahnya. Ditemukan pada tahun 1890, Prasasti Pereng memberikan kekayaan informasi tentang sejarah Mataram kuno. Terletak di lereng bukit antara kompleks Keraton Ratu Boko dan Candi Sojiwan, Prasasti Pereng memiliki peran penting dalam mencari jejak Pu Kumbayoni, yang namanya melorot dalam bayangan kehebatan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Kumbayoni, atau dikenal sebagai Rakai Walaing, menjadi figur yang tenggelam dalam bayang-bayang Rakai Pikatan dan istrinya, Pramodawardhani. Meskipun nama Kumbayoni terabaikan, warisan bangsawan ini tetap membekas melalui Candi Prambanan dan Candi Plaosan, dua bangunan suci megah yang didirikan oleh Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Namun, sejarah Kumbayoni tidak semudah itu diungkap. Peninggalannya berupa prasasti, bangunan, dan jejak tipis nama-nama daerah yang pernah menjadi wilayah kekuasaannya tersebar tanpa petunjuk yang jelas. Ahli sejarah yang mampu mengungkap misteri sosok ini ternyata terbilang langka. Dua pakar sejarah kuno Mataram, Dr. Joko Dwianto dan Dr. Niken Wirasanti MC dari FIB UGM, tak memiliki banyak kisah tentang Kumbayoni. Bahkan, Niken membantah tesis tentang Candi Barong atau Candi Sari Sorogeduk sebagai peninggalan Pu Kumbayoni. Namun, ada satu peneliti yang meneliti prasasti Wukiran dan Pu Kumbayoni secara khusus, yaitu Tres Sekar Prinanjani. Tres Sekar, alumni FIB UI, fokus pada bahasa prasasti Pereng untuk memahami siapa sebenarnya sosok Pu Kumbayoni. Namun, jejak toponimi daerah yang disebut dalam prasasti masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.
Prasasti Wukiran, sebagai prasasti batu berbentuk blok andesit, memberikan gambaran mendalam tentang Pukumbayoni. Dalam bahasa Sanskerta dan Jawa Kuna, prasasti ini menyebut Pukumbayoni sebagai Rakai Walaing, seorang pemimpin wilayah setingkat kecamatan pada zamannya. Menggunakan dua bahasa dalam satu prasasti bukanlah tanpa maksud. Tres Sekar Prinanjani berpendapat bahwa kelebihan Kumbayoni terletak pada penguasaannya terhadap bahasa Sanskerta, yang menjadi alatnya untuk mengokohkan posisi sebagai keturunan raja atau dewa. Prasasti Pereng, yang dapat dibaca dengan baik dalam aksara Jawi Kuna, memberikan penjelasan mengenai persembahan Pukumbayoni berupa sebidang sawah di Wukiran, dengan tanggal pembuatan 3 Suklapaksa bulan Maga 784 C. Prasasti ini menandai keberlanjutan eksistensi Pukumbayoni setelah turun tahtanya Rakai Pikatan pada tahun 856 Masehi. Kisah dalam prasasti Pereng menjadi petunjuk tentang identitas bangunan yang mencerminkan Candi Siwa di Kompleks Prambanan sekarang. Hubungan antara Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Pukumbayoni tergambar jelas dalam prasasti ini, mengungkap cerita yang tersembunyi di balik kejayaan Mataram kuno. Ternyata, bagian paling menarik dari prasasti ini jarang menjadi sorotan, yaitu bagian terakhir yang ditulis dalam bahasa Jawa Kuna. Tres Sekar Prianjani dari FIBUI, 2009, mencatat potongan teks ini dengan penuh kehati-hatian, membawa kita kepada nama-nama daerah yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pukumbayoni. Pembacaan versi Purbacaraka mengutip teks Ali Aksara Cohen Stuart, Kawi Orkonden nomor 23, menyajikan sedikit variasi. Dalam alih bahasa Indonesia oleh Purbacaraka, artinya adalah, tunggang, dawet, langka, sereh, air terjun wala, walaing, lodoang adalah tanah-tanah garapan milik Kumbayoni yang bijaksana. Makin jelas, ada tujuh daerah atau wanua yang disebut menjadi milik Pukumbayoni sebagai Rakai di Watak Walaing. Meskipun pusat kekuasaan Watak Walaing belum sepenuhnya terungkap, sejarawan De Kasparis menyiratkan bahwa Walaing adalah nama kuna perbukitan Ratu Boko. Penemuan prasasti Wukiran, Pereng di Dusun Pereng, antara Bukit Ratu Boko dan Candi Sojiwan, memberikan petunjuk kuat bahwa pusat kekuasaan Pukumbayoni mungkin tidak jauh dari sana. Pertanyaannya kini adalah, di manakah daerah atau wanua-wanua yang menjadi wilayah bawahan Walaing? Beberapa pihak, termasuk komunitas dan peminat sejarah kuna Jawa, merujuk pada daerah berbukit gunung di selatan Bukit Ratu Boko. Wilayah ini meliputi dataran rendah di selatan perbukitan Ratu Boko, ke timur hingga melewati Candi Barong dan Dawangsari, serta melanjutkan ke tenggara menuju Bukit Breksi dan Candi Ijo. Ke selatan melibatkan daerah di Sumberjo, Prambanan, yang sekarang, hingga arah Petir dan Piyungan. Di Sumberjo, terdapat situs menarik bernama Gepolo, yang terkenal dengan arca-arca berukuran jumbo. Salah satu arca yang mencolok adalah arca Agastya yang masih berdiri tegak, meskipun sebagian tubuhnya rusak. Jejak kekunaan lain ditemukan di dua dusun, Ngelangkap dan Melakan. Di perbukitan tenggara Candi Ijo, kedua nama dusun ini menarik perhatian karena mirip dengan Langka dan Wulakan yang disebut dalam prasasti Pereng. Meskipun seiring waktu nama tempat bisa berubah, keberadaan Ngelangkap dan Melakan sangat menarik mengingat kedekatannya dengan Langka dan Wulakan. Mengingat perjalanan waktu yang telah berlalu sejak pembuatan prasasti Pereng, yaitu sekitar 1157 tahun, perubahan nama tempat bisa terjadi. Ngelangkap mungkin merupakan perubahan dari Langka, sedangkan Melakan bisa saja merupakan nama baru untuk Wulakan. Dengan geografi yang mendukung di kawasan perbukitan dan lembah selatan dan tenggara Ratu Boko, posisi kedua dusun ini cukup konsisten dengan petunjuk dalam prasasti Pereng, meskipun beberapa nama lain seperti Tunggang, Dawet, Sereh, dan Lodoang belum ditemukan jejak lokasinya, tetapi pemeriksaan lanjutan di area tersebut bisa membuka tabir misteri ini. Satu nama lain yang disebut dalam prasasti Pereng adalah Iwala, yang Purbacaraka identifikasikan sebagai wanua kekuasaan Walaing yang memiliki air terjun. Pertanyaannya adalah, di manakah daerah di perbukitan dan lembah Prambanan Selatan yang memiliki air terjun tersebut? Misteri ini terus menggoda dan menantang kita untuk menjelajah lebih dalam ke dalam cerita Pukumbayoni dan wilayah Walaing yang penuh misteri.